Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman wal Islam, yang mana pada saat ini kita masih bisa diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dan patut kita syukuri, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang masih lemah imannya, yang masih belum mendapatkan panggilan, atau yang bisa dikatakan yang lalai terhadap panggilan Allah, terhadap perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang perlu kita ingat pada saat ini, bahwa Allah itu hanya menciptakan dua pilihan tempat bagi kita umat manusia. Yang pertama yang diciptakan oleh Allah yakni surga. Sedangkan yang kedua yang diciptakan oleh Allah yakni neraka. Kedua pilihan tersebut Allah memberikan kebebasan kepada kita umat manusia, mau di mana tempatnya, apakah di surga maupun di neraka. Tapi yang jelas, tempat surga kita semua sudah tahu bahwa surga itu adalah tempatnya orang mukmin, tempatnya orang yang bertakwa. Sedangkan di neraka itu merupakan tempatnya orang yang zalim, tempatnya orang yang ghafilin, yang lalai terhadap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, izinkan saya bahwa di bulan Ramadan ini yang namanya surga itu dibuka semua pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tempat neraka pada bulan Ramadan ini semua pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan para syaitan. Para syaitan dan koloninya semuanya dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menggoda umat Muhammad. Tapi seumpama walaupun setan sudah dikerangkeng, sudah dibelenggu oleh Allah, tapi mengapa kok masih ada orang yang tidak berpuasa? Tapi mengapa masih ada orang yang melakukan kezaliman? Tapi mengapa masih ada orang yang melakukan kejahatan? Itu berarti adalah murni dari manusia itu sendiri. Karena setan itu sudah dibelenggu oleh Allah, tidak boleh mengganggu umat Muhammad. Tapi apabila masih ada kezaliman di umat Muhammad tersebut, berarti itu adalah murni dari dia sendiri. Karena yang kita tahu bersama
bahwa Allah itu menciptakan yang namanya akal dan juga yang namanya nafsu. Maka dari itu, ketika orang melakukan kejahatan di bulan puasa, berarti itu adalah orang tersebut tidak bisa memerangi yang namanya jihadun nafsi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, biar menjadi motivasi bagi kita sebagai umat Muhammad dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, saya akan mengutip dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin." Bahwa surganya Allah itu merindukan terhadap 4 amaliyah, terhadap 4 golongan manusia yang melakukan amaliyah ini. Yang pertama, yakni adalah golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, talil Quran, orang-orang yang memperbanyak dalam kehidupannya, yakni membaca Al-Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran, itu nantinya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran itu sendiri nantinya akan menemani kita ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ke alam kubur menjadi jasad, nanti Al-Qur'anlah yang akan menemani. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Man dinuka?" Itu nanti yang menjawab adalah Al-Qur'an. Dan begitu juga Al-Quran, kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, apalagi kita mengikrarkan diri untuk menjadi sahibul Quran, maka fa insyaallah Al-Quran juga akan menemani kita nanti di akhiril qiyamah. Itulah syafaat dari Al-Quran. Apabila kita mengikrarkan diri menjadi temannya Al-Quran, menjadi sahibul Quran, maka Al-Quran itu nantinya akan menemani kita sampai akhiril qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang mau membaca Al-Quran dan mengikrarkan diri sebagai sahibul Quran, itu sama Allah nanti akan dijadikan sebagai keluarganya Allah. Bahkan Nabi Muhammad diserukan oleh Allah agar semua warga itu untuk memuliakan keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Yakni adalah orang yang selalu memuliakan Al-Quran, dan orang yang selalu mempelajari Al-Quran, dan juga orang yang mau mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita memuliakan Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut, maka kita termasuk keluarganya Allah. Sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah kenapa apabila kita selalu membaca Al-Quran dalam kehidupan di dunia, maka insya Allah kita tidak hanya masuk ke dalam surganya Allah, tapi surganya Allah merindukan kehadiran kita. Itulah dahsyatnya
Allah sangat memuliakan orang, manusia, umat Muhammad yang mau memuliakan Al-Quran dan berikrar untuk menjadi sahibul Quran. Adapun golongan yang kedua, agar kita termasuk menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yakni kita harus bisa wahafidil lisan. Kita harus bisa menjadi orang yang bisa menjaga lisan kita. Lisan ini sesuatu hal yang sangat berbahaya apabila kita tidak memiliki keimanan. Orang yang tidak memiliki keimanan tidak bisa mengaktualisasikan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari, maka sering menggunakan lisan ini sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan selalu mengucapkan sesuatu hal yang kotor. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya, maka fa insyaallah juga akan dirindukan oleh surganya Allah. Pada saat ini yang kita ketahui bersama, banyak di antara masyarakat dan umat Muhammad yang tidak memperdulikan terhadap lisan, yang kurang menjaga terhadap lisan kita. Karena masih banyak dari saudara-saudara kita yang masih suka bergunjing, yang masih suka memfitnah, yang masih suka melakukan ghibah, yang masih suka melakukan penistaan. Yang terutama adalah dalam hal melakukan ghibah. Ghibah itu sendiri yaitu membicarakan orang lain. Itu malahan dosanya itu lebih besar daripada dosa terhadap orang yang melakukan perzinahan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Jadi ghibah, orang yang melakukan ghibah, dosanya itu lebih besar daripada orang yang melakukan perzinahan. Sahabat lain bertanya, kenapa kok bisa begitu ya Rasulullah? Karena dosa dari perzinahan, ketika orang tersebut sudah bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Yang penting dia taubatan nasuha. Taubat benar-benarnya taubat, tidak melakukan apa lagi. Tidak melakukan yang namanya perzinahan di kehidupannya nanti. Maka insya Allah orang tersebut akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau dosa yang namanya dosa ghibah, walaupun dia bertobat, sudah bertobat kepada Allah minta ampun, selama orang tersebut tidak meminta maaf kepada orang yang dibicarakan, orang yang digibahin, maka Allah pun juga tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan gibah tersebut. Jadi pengampunan dari gibah, dosa gibah ini Allah masih menunggu terhadap seseorang yang telah digibahin, seseorang yang telah dibicarakan. Maka dari itu, dengan besarnya suatu dosa dari pergibahan, perguncingan, janganlah kita atur keimanan kita agar kita bisa mengontrol lisan kita, bisa menjaga lisan kita itu sendiri. Biar kita tidak terjerumus dalam pergibahan. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat, yang sudah dimaafkan dalam hal dosa ghibah, dosa pergunjingan, walaupun itu nanti dimasukkan ke surganya Allah, orang tersebut akan dimasukkan,
akan dimasukkan ke surganya Allah paling belakang. Walaupun dia seumpamanya dia sudah diampuni dosanya tentang dosa penggibahan. Sebenarnya ada 4 amaliyah yang bisa saya jelaskan, tapi nanti kita bersambung di pertemuan berikutnya. Akhiril kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.